Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lestari Jatiningsih, guru matematika di MTSN 2 Barito Timur, Kalimantan Tengah. Pada semester 2 ini, matematika dimulai dengan materi perbandingan. Pernahkah kalian membandingkan sesuatu, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Pasti pernah kan? Nah, dalam hal ini matematika, kita mendefinisikan perbandingan itu dengan angka. Jadi bukan lebih besar atau lebih kecil, tapi nanti berupa angka-angka. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat memahami perbandingan dua besaran. Seperti apa itu perbandingan dua besaran? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan perbandingan dua besaran. Jadi yang pertama itu bisa memahami, yang kedua juga mampu menentukan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan atau membandingkan? Pasti pernah, kalau misalnya membandingkan si Ani dan si Nita, itu lebih tinggi Nita daripada Ani. Itu membandingkan dalam konteks bahasa. Nah, sekarang kita akan menuangkannya dalam bentuk angka. Nah, misalkan di sini di sebelah sisi kiri, itu pada gambar 1 tentang perbandingan, bagaimana perbandingan balok di atas? Nah, di sebelah kiri itu ada 6 balok dan di sebelah kanan ada 1 balok. Ya, seperti itu. Jadi kita tentu melibatkan angka di dalamnya. Nah, dari gambar 1 dapat kita ketahui bahwa 1 di sebelah kiri ada 6 balok, kemudian di sebelah kanan ada 1 balok. Nah, banyaknya balok di sebelah kiri, ya, yang kiri ada 6, terus yang kanan ada 1, maka banyaknya balok di sebelah kiri adalah 5 lebih banyak daripada banyaknya balok di sebelah kanan. Jadi, untuk perbandingan banyaknya balok di sebelah kiri dan kanan adalah 6 banding 1. Karena di sebelah kiri ada 6, kemudian di sebelah kanan ada 1, maka perbandingan banyaknya balok di sebelah kiri dan kanan adalah 6 banding 1. Bisa dipahami ya? Oke. Ibu ada satu contoh lagi. Nah, siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Nah, dari 150 siswa, terdapat 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, kita disuruh untuk membandingkan berapa yang memilih media online, berapa yang memilih media cetak, kita bandingkan. Nah, yang A kita bahas banyaknya siswa yang memilih media cetak ada 50, kita uraikan dulu. Kemudian banyaknya siswa seluruhnya ada 150 siswa. Iya kan? Jadi kita bisa menuliskan bahwa 50 siswa dari semuanya adalah 150 memilih media cetak. Atau secara matematis ditulis 50 per 150. Karena 50 dari keseluruhan siswanya adalah 150. 50 per 150 dari siswa SMP Sukamaju memilih media cetak. Atau sama dengan, kita sederhanakan 50 per 150. Masing-masing yang atas dibagi 50, yang bawah dibagi 50. Jadi hasilnya 1 per 3. 1 per 3 dari siswa SMP Sukamaju memilih media cetak. Nah, bisa dipahami ya cara menyederhanakan bentuk pecahan. Kemudian yang B, banyak siswa yang memilih media online adalah 100. Betul? Menurut informasi, betul. Kemudian banyaknya siswa yang memilih media cetak adalah 50. Nah, sekarang kita coba untuk membandingkan banyaknya siswa yang memilih media online dengan media cetak. Kita tulis dulu. Karena yang disebutkan dahulu adalah media online, maka kita tulis angka yang media online dulu, yaitu 100. Kemudian yang memilih media cetak adalah
50. Berarti 100 banding 50. Ya, ini tanda bagi ini membacanya adalah banding, 100 banding 50. Seperti itu. Nah, masing-masing ini dibagi dengan 50. 100 dibagi 50 adalah 2, kemudian 50 dibagi 50 adalah 1. Jadi, perbandingan banyaknya siswa yang memilih media online dengan media cetak adalah 2 banding 1. Kemudian yang C, dari jawaban B, maka dapat pula dituliskan bahwa banyaknya siswa yang memilih media online 2 kali lipat, karena di sini perbandingannya adalah 2 banding 1. Jadi yang memilih online itu 2 kali lipat dari siswa yang memilih media cetak. Sampai di sini bisa difahami? Silakan tuliskan komentar kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah, sedangkan rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Jadi kita akan membandingkan jarak rumah keduanya dari sekolah. Pertama, penyelesaiannya yang diketahui, jarak rumah Ita dari sekolah adalah 500 meter. Di sini satuannya adalah meter, kemudian jarak rumah Doni itu satuannya kilometer, maka kita harus jadikan meter juga, satuannya harus sama. Jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1,5 km. Dari kilometer kita jadikan meter menjadi 1.500 meter. Masih bisa kan mengubah kilometer jadi meter? Ada di pelajaran kelas 4 SD. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah. Jawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni, yang disebutkan dulu adalah Ita, kemudian Doni, maka kita tuliskan jarak rumah Ita dulu. Jarak rumah Ita adalah 500. Kita tuliskan 500 dulu, baru perbandingan berarti banding. Ini banding bukan bagi ya. Banding jarak rumah Doni yaitu 1.500. Kita tuliskan. Berarti 500 banding 1.500 sama dengan, nah masing-masing ini kita sederhanakan, misalnya dibagi 100 dulu, berarti 5 banding 15. Ibu kurang teliti dalam menuliskannya, harusnya di sini 5 banding 15 dulu, baru nanti 5 banding 15 dibagi dengan angka 5, yang atas dibagi 5 bagi 5 hasilnya 1, kemudian 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah adalah 1 banding 3 atau ditulis 1/3. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau misal belum paham, silahkan tulis komentar di bawah. Nanti Ibu akan coba jelaskan lebih teliti lagi, lebih rinci lagi. Iya. Dalam soal cerita, kalian wajib menuliskan yang namanya diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Kemudian kalian tulis juga kesimpulannya di sini. Jadi, perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah adalah 1 banding 3. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, yang berikutnya, silakan untuk agar Ibu bisa mengetahui bagaimana kefahaman kalian dalam memahami materi kali ini, silakan kerjakan latihan soal 1 lengkap dengan caranya ya. Selamat mengerjakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.